akhlak, apa yang kita Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya, akhlak itu adalah kepribadian tingkah laku kita kepada orang lain. Kalau saya mengutamakan Pribadian itu ya, kata sebelumnya kuncinya. sebelum agak Pribadian, tingkah laku. Halo, suaranya putus-putus. kalau sama Afwan Ibu jaringan saya. Halo Mas Faiz, Halo. suaranya putus-putus ya Mas? Dan Sinyalnya kayaknya kurang bagus di sana. kalau Halo? halo. Iya, sudah. Ya, bagaimana Mas Faiz? Kalau saya akhlak itu ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, kalau saya itu lebih pribadi lebih prefer itu lebih mengutamakan kepada akhlak pada orang tua, kepada hal yang lebih dekat kepada orang tua. Contohnya ya membantu orang tua. Kalau saya itu membantu orang tua berdagang, Bu, akhlaknya. Oh. Jadi membantu orang Mas tua. Faiz membantu orang tua berdagang untuk saat ini? Iya, saya sambil berdagang. Cuma karena lagi kuliah, kalau saya di tempat dagang itu agak berisik di pinggir jalan soalnya. Ya. Masya Allah, itu udah bagus. Baik. Harus gitu. Dagang apa itu Mas Faiz? Kalau saya buka usaha ayam bakar dan bakso, Bu. Banyak jajan-jajan Semoga cemilan semakin juga. lancar berkah ya. Ya, amin. Terima kasih. Kemudian Bu. silahkan yang lain, siapa lagi yang mau sharing terkait tentang akhlak. Akhlak itu sebenarnya apa sih? Kenapa kita memang harus tahu dan benar-benar harus belajar dan juga mengamalkan tentang akhlak itu sendiri gitu. Nah, Bu. Saya boleh, Bu? Maaf. Siapa? Mas Agustian. Siapa ini yang bicara? Iya, saya Bu Agustian. Ya. Mohon maaf, ini sepertinya saya juga seusia dengan teman-teman sekalian ini ya sepertinya. Kita sama-sama belajar ya. Iya, sama-sama Bu. Silahkan Mas Agustian. Menurut Ustadz saya, akhlak. Oh enggak, bukan Bu. Ini pecinya buat nutupin uban. Menurut saya akhlak itu adalah tabiat ya. Tabiat karakter yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi setiap masing-masing orang itu memiliki kepribadian, memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, setiap kita itu harus berakhlak baik, karena akhlak itu ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Kemudian kepada siapa kita harus berakhlak yang baik? Yang pertama adalah kepada Khalik, kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kepada makhluk. Nah, kepada makhluk ini kepada siapa saja, yaitu kepada sesama manusia, kemudian kepada tumbuhan, kita juga harus punya akhlak, kepada hewan, bahkan kepada jin sekalipun, ya, karena sesama makhluk, kita pun harus ada akhlak. Begitu. Itu mungkin jawaban singkat dari saya, Bu. Baik. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Silahkan yang lain, saya sambil ngecas ya. Bu, boleh. Albi boleh nggak Bu? Boleh Boleh, silakan Mas Albi. Oh ya Pak, maaf. Ya menurut Algi pribadi sih akhlak itu tingkah laku manusia gitu ya, yang dilakukan baik dengan sengaja, terus melalui proses latihan juga yang nantinya menjadi suatu kebiasaan. Proses latihan menarik ini, maksudnya bagaimana Mas Albi? Ya, jadi tingkah laku manusia yang dari awal gitu ya, dari kita bayi gitu kan ya, itu kan menurut Algi pribadi itu proses latihan yang nantinya akan menjadi suatu kebiasaan kayak gitu.
Kalau menurut Algi pribadi sih seperti itu. Akhlak itu juga berproses ya, dan banyak Iya. memang faktornya. Faktor yang membuat akhlak itu apakah semakin naik progresnya atau menurun, bisa seperti itu ya. Iya, bisa naik bisa turun. Prosesnya maksudnya latihannya seperti itu ya. Iya, betul, Bu. Baik, bagus sekali Mas. Siapa tadi namanya? Algi. Dia Hadi. ketua himanya, Bu. Ketua hima Oh, BKP-nya beliau. Oh, Mas Algi. Ya. Bagus sekali jawabannya. Oke. Barangkali dari pihak perempuannya ini. Coba saya pengen review dari pihak perempuannya ini, dari teman-teman perempuan. Satu aja barangkali sebelum saya lanjut. Yang perempuannya ini ada nggak di sini? Banyak, Bu. Banyak ini perempuan. Silahkan yang perempuan ini, kita generalisasi ini perempuan juga harus aktif ini. Ya silakan, itu Mbak Siti Aminah ya. Iya, biasanya dia yang banyak ide, Bu. Banyak idenya. Silahkan Mbak Siti Aminah nih. Kayaknya tadi udah buka video, berarti udah mau ngomong ini. Gimana Mbak? Sudah terwakilkan Bu jawabannya. Sudah terwakilkan. Oke, sudah terwakilkan. Jadi mau ngomong sudah terwakilkan aja nih. Ada yang mau barangkali ada pendapat yang berbeda atau hal yang berbeda terkait apa sih akhlak itu gitu. Assalamualaikum Bu, Apaan Bu? Waalaikumsalam. Muhyiddin bantu jawab Bu sedikit Bu. Oh baik, nih Mas Muhyiddin. Menurut saya Siap akhlak dibantu itu, jawab ini Mbak Aminah. menurut saya akhlak itu seperti ada Bu, suatu tingkah laku perilaku yang didasari secara penuh rasa sadar, baik itu dari perkataan, perbuatan, dan pemikiran Bu. Betul sekali. Jadi akhlak itu sama dengan adab ya. Iya Bu. Maksudnya seperti itu. Baik. Bu, sekali. Mas Muhyiddin. Iya, silahkan. Iya, Bu. Pak Wahyu, Saya, Bu. Mas Wahyu. Silahkan. Ya, Halo, Ini sinyalnya mengenai putus-putus. suara saya putus-putus, Bu. Kedengaran nggak, Bu? Iya, sudah. Iya. Ya, ini berbicara mengenai akhlak ini sangat menarik sekali ya, Bu ya. Karena kita tahu Betul bahwa sekali. akhlak itu ada akhlak hasanah, akhlak yang baik, dan akhlak sayyi'ah atau akhlak yang buruk ya, Bu ya. Jadi untuk penjelasan mengenai akhlak hasanah yang baik itu, akhlak yang baik itu bisa menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akhlak yang baik, akhlak hasanah itu bisa menyebabkan keridhaan Allah, bisa menyebabkan dicintainya kita oleh manusia, dan bisa menyebabkan kita mendapatkan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Itu mengenai akhlak yang baik ya, Bu. Untuk akhlak yang buruk itu sebaliknya ya. Fahiya aslu saqawatik fid dunya wal akhirah. Akhlak yang buruk itu langsung keluar. Ya, akhlak yang buruk itu bisa menyebabkan kecelakaan atau kerugian di dunia dan akhirat. Wa yaskhatu 'alaikallah, dan bisa menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan kemarahan ahlu bait, keluarganya, dan semua manusia. Wa ta'ishu bainahum muhtaqiran dalilan. Dan akhlak yang buruk itu bisa menyebabkan kalian itu hidup yang istilahnya
tidak ada penghargaan. Alhamdulillah. Mungkin itu Bu mengenai akhlak. Makanya mudah-mudahan kita semua mahasiswa BKPI diberikan, dikaruniakan akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Allahumma amin. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Siapa ini? Masya Allah, Wahyudin, Pak Ustadz Wahyudin, Masya Allah. Saya ngeri banget ini ngajar di semester 2 ini ya. Masya Allah sekali orang-orangnya ya. Saya ikut sama-sama belajar ini. Oke. Ya, terkait dengan akhlak, Masya Allah betul sekali ini apa yang dikatakan oleh teman-teman sekalian. Akhlak itu merupakan tabiat, tingkah laku. Atau bahasa Indonesianya kita bilang budi pekerti ya. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab ya. Itu ada tasrifnya ya. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab al-khuluq ya. Jamaknya itu akhlak. Akhlak itu memang seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Akhlak itu mulai kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai kepada manusia, kepada makhluk hidup, bahkan kepada alam. Kita harus memiliki akhlak. Akhlak itu juga ada terbagi dua, seperti yang dibilang tadi oleh Ustadz Wahyudin tadi ya, akhlak hasanah dan sayyidah ya. Memang akhlak itu secara prosesnya memang kita pasti bisa naik, bisa turun, bisa berprogres maju atau bisa berprogres turun. Itu tergantung pada juga beberapa faktor yang memang menunjang atau mendukung dari si akhlak itu sendiri. Seperti halnya iman ya. Iman kita kan terkadang naik, terkadang turun. Sama seperti akhlak. Akhlak juga kepada manusia, seperti yang tadi dikatakan oleh Mas siapa tadi? Akhlak kepada orang tua, kepada sesama, kepada teman. Itu juga merupakan akhlak. Akhlak kalau misalnya kita bawa dengan cara yang baik, maka akan terus berprogres menjadi akhlak yang hasanah. Tapi kalau memang akhlak itu memang dari segi misalnya faktor lingkungan atau faktor hal-hal yang menunjang kepada akhlak buruk, ya akhlak kita yang tadinya baik juga bisa menjadi buruk. Maka gitu ya teman-teman ya. Di dunia kerja misalnya atau di dunia kita bermasyarakat juga akhlak itu kalau misal secara genetik, secara akhlak kita wah sebenarnya lahir dari keluarga yang memang agamis atau berakhlak baik. Tentunya harus ada pondasinya di dalam akhlak itu sendiri. Apa itu pondasinya? Ya iman. Gitu bukan teman-teman? Kalau kita punya pondasi iman yang kuat, tentunya akhlak kita yang tadinya sudah baik, insya Allah akan berprogres untuk terus bertambah baik. Tapi kalau dengan kita sudah punya akhlak yang tadinya baik, tapi pondasi iman kitanya belum kuat, ya itu tadi, karena faktor lingkungan, faktor hal-hal yang menunjang untuk menurunnya akhlak kita, ya jadinya kita akhlaknya bisa menurun atau menjadi berubah. Banyak manusia yang juga berubah akhlaknya. Jadi akhlak memang seperti adab, bukan sesuatu yang memang permanen tergantung pada pondasi yang kita punya, yaitu iman itu sendiri. Kita langsung saja ya ke kontrak perkuliahan ya, karena memang sudah setengah jam berjalan. Saya langsung share screen aja ya teman-teman, terkait tentang kontrak perkuliahan. Sebentar. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ini ya, capaian pembelajaran yang harus teman-teman dapatkan dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 ini ya. Ini ya. Silahkan. Pasti teman-teman sudah tahu pada umumnya capaian pembelajaran seperti ini, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki nilai akidah Islam yang baik dan benar. Juga diharapkan untuk berpikir secara logis, kritis, sistematis.
inovatif, lebih bagus lagi inovatif, memiliki nilai humaniora yang tinggi terhadap sesama sesuai dengan bidang dan keahliannya. Misalnya kita expert di hal apa, kita bisa majukan, naikkan humaniora kita. Kemudian juga diharapkan memiliki kinerja yang mandiri di sini, bermutu dan terukur. Ini silahkan bisa dibaca ya. Oke, ini capaian mata kuliahnya ya. Memahami makna Islam sebagai jalan hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Kita menjadi umat muslim tidak hanya sekedar umat muslim saja, tapi kita juga selain Islam, kita juga harus punya iman, kita juga harus berihsan juga ya. Kemudian memahami maksud dan tujuannya, kenapa diciptakannya manusia, sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan itu seperti apa. Kemudian mengamalkan atau memahami juga pentingnya rukun iman. Kita tahu rukun iman itu apa saja, tapi kita belum tahu cara mengamalkannya di kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Itu juga tidak baik. Kita harus paling sulit itu memang mengamalkan. Kemudian mampu menjelaskan dan menjalankan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan teman-teman sekalian, dalam kehidupannya sehari-hari. Akhlak itu terutama paling gampangnya itu adalah sholat. Sholat itu yang memang nggak boleh. Nah, paling gampangnya aja itu kalau orang yang sholatnya baik itu insya Allah akhlaknya baik gitu. Walaupun kadang sholat cuma gugurin kewajiban aja gitu ya. Tapi segala sesuatu memang bermula dari sholat juga ya. Pasti kalau dari awalnya terpaksa jadi terbiasa gitu tadi yang ada yang dibilang sama siapa tadi, Mas Algi ya kalau nggak salah. Itu lama-lama bisa membentuk karakter, prinsip diri yang kuat untuk membentuk akhlak yang permanen, akhlak hasanah maksudnya ya. Kemudian di sini ya mampu mengimplementasikan rukun iman tadi sudah ya. Oke, sekarang kita masuk ke bahan kajian setiap pertemuannya. Ini ada 16 kali pertemuan ya, termasuk UTS dan UAS. Nah, ini adalah materi-materi yang teman-teman akan sampaikan pada perkuliahan semester 2 ini. Oke, silakan barangkali mau di screenshot atau udah di report ya, udah di record ya. Sama teman-teman. Ini yang hadir 34. 34 ini termasuk dosennya ya. Berarti ada beberapa yang tidak hadir. Oke. Ini yang pertama akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhlak terhadap Rasul, akhlak terhadap ilmu dan ulama, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap diri sendiri, kemudian setelah itu baru kita UTS, kemudian masuk ke yang lebih luas lagi, akhlak bermasyarakat, kehidupan bertetangga, kehidupan di kampus, kehidupan di dunia kerja, baru masuk ke habluminal alam nih, akhlak terhadap lingkungan, kemudian akhlak bernegara. Kemudian di sini kita ada praktik ibadah ya. Ada praktik ibadahnya juga. Silakan mungkin langsung teman-teman sekalian untuk pembagian kelompoknya bagaimana ini Pak Ketua atau hostnya ini 16 pertemuan ini silakan dibagi. Sebelumnya saya izin bertanya boleh Bu? Ya silakan. Siapa ini? Mas Agustian ya. Silakan Mas Agustian. Artinya tabiat memang sudah bawaan dari lahir. Kalau kita bilang itu
bawaan orok begitu. Nah, sehingga sudah bisa dirubah lagi. Kalau sudah bawaannya seperti itu ya maka tabiatnya seperti itu. Adapun adab, maka adab itu adalah sesuatu yang bisa dirubah karena itu proses semacam apa namanya budaya. Jadi seseorang itu bisa beradab dengan melalui proses seperti yang Kang Algi bilang. Jadi ada namanya proses belajar gitu ya. Saya sendiri kurang tahu, kalau saya pribadi sebenarnya antara akhlak dengan adab sama saja gitu. Karena menurut saya ya adab dan adab ya